Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakaria Firdaus. Di sini saya akan mereview tentang pemikiran Soekarno. Sebelumnya, mumpung masih nuansa Lebaran, saya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf bila ada salah sikap, perkataan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lanjut, kita membahas biografi Soekarno. Soekarno lahir di Blitar pada 6 Juni 1901. Sejak muda ia sudah tertarik pada ideologi pergerakan dan nasionalis. Soekarno berpendidikan di sekolah ITB, yakni Institut Teknologi Bandung, dan beliau aktif dalam organisasi pergerakan kemerdekaan dan berperan besar dalam pendirian Partai Nasional Indonesia atau PNI. Soekarno yang dikenal sebagai Bapak Proklamator kita dan Presiden pertama di Indonesia. Indonesia memiliki jiwa nasionalis yang tertanam sejak masih muda. Selain itu, Soekarno juga dikenal sebagai tokoh utama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia sempat dipenjara oleh Belanda karena aktivitas politiknya. Namun, semangatnya tidak pernah pudar dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Soekarno memimpin Indonesia selama lebih dari 2 dekade dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan persatuan bangsa. Namun sering berjalannya waktu, kebijakan politik dan ekonomi yang diambil menghadapi tantangan besar. Pada 1965 terjadi peristiwa G30 SPKI yang berujung pada berakhirnya pemerintahan Soekarno dan beralihnya kekuasaan kepada Presiden Soeharto. Pemikiran politik Soekarno berakar pada nasionalisme, marxisme, dan persatuan sebagai strategi perjuangan kemerdekaan serta pembangunan bangsa. Beberapa konsep utamanya. Yang pertama, nasionalisme, persatuan, marxisme, demokrasi terpimpin, anti-imperialisme, dan non-blok. Yang pertama, nasionalisme dan persatuan. Soekarno menekankan pentingnya nasionalisme inklusif, bukan berdasarkan ras atau etnis. Tetapi semangat kebangsaan itu melawan imperialisme. Dalam pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945, ia menekankan bahwa nasionalisme Indonesia harus bersatu dengan internasionalisme agar tidak menjadi chauvinisme sempit. Yang kedua, ada marxisme. Ini sangat dikenal dan menjadi ideologi partai PDIP sampai saat ini, yakni pemikiran marxisme. Konsep marxisme lahir dari pengamatannya terhadap petani kecil yang bernama Marhen tersebut. Soekarno bertemu petani kecil tersebut di Bandung. Soekarno mengembangkan teori ini sebagai bentuk sosialisme khas Indonesia, yaitu perjuangan kaum kecil melawan kapitalisme dan imperialisme. Yang ketiga, demokrasi terpimpin. Pada akhirnya 1950-an, Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin sebagai solusi atas instabilitas politik. Ia menilai demokrasi liberal tidak cocok bagi Indonesia yang masih mencari bentuk politiknya. Konsep ini menekankan musyawarah kepemimpinan kuat dari presiden dengan Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Yang terakhir ada anti-imperialisme dan non-blok. Soekarno aktif dalam gerakan non-blok dan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1945. Beliau mengadvokasikan kemandirian negara-negara berkembang dari pengaruh blok barat maupun timur.
Ada pula ide lain yakni ide Nasakom. Nasakom yakni nasionalisme, agama, dan komunisme. Ini adalah gagasan Soekarno untuk menyatukan tiga kekuatan utama Indonesia. Ada nasionalis, yakni Partai PNI, kelompok agama, NU, Masyumi, dan ada kelompok komunis, yakni PKI. Konsep ini mewujudkan dalam kebijakan politik seperti USDEK dan penyertaan unsur Nasakom dalam pemerintahan. Namun, meningkatnya pengaruh PKI menimbulkan ketegangan dan kelompok Islam dan militer. Peristiwa G30 PKI mengakhiri era Nasak. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.